Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian tetap sehat dan tetap semangat. Materi kita pada hari ini berjudul Yesus Kristus, pejuang keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian. Ada beberapa nilai utama dalam kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Misalnya adalah sebagai berikut. Pertama, uang atau harta dan kerajaan Allah. Yang kedua, kekuasaan dan kerajaan Allah. Yang ketiga, kehormatan atau gengsi dan kerajaan Allah. Dan yang keempat, solidaritas dan kerajaan Allah. Mari kita membahasnya satu persatu. Uang, harta, dan kekayaan pasti mempunyai nilai, maka kita harus berusaha untuk memilikinya. Namun, kita yang harus menguasai harta, bukan harta yang menguasai kita. Uang, harta, dan kekayaan tidak boleh dimutlakkan sehingga menghalangi kita untuk mencapai nilai-nilai yang lebih luhur, yakni kerajaan Allah. Jika kita hanya terobsesi dan bernafsu untuk mengutamakan kekayaan, maka kita sudah mendewakan harta. Nafsu atau ambisi untuk mengumpulkan uang atau kekayaan agaknya bertentangan dengan usaha mencari kerajaan Allah, karena betapa sulitnya orang kaya untuk masuk dalam kerajaan Allah, seperti halnya seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Yesus mendorong agar orang tidak terbelenggu uang atau harta dan kekayaan. Yesus mendorong agar orang kaya memiliki semangat solidaritas terhadap orang miskin dan menderita dan suka membantu mereka dengan kekayaannya. Yang dituntut oleh Yesus bukan hanya sekedar derma, melainkan usaha nyata dari orang kaya untuk membebaskan orang miskin dari kemiskinan dan penderitaan. Kekuasaan itu sangat bernilai, namun orang tidak boleh memutlakkan sehingga usaha kita membangun kerajaan Allah terhalang. Ada dua cara yang sangat berbeda dalam mengerti dan melaksanakan kekuasaan. Yang pertama, penguasaan terhadap yang lain adalah bentuk pelayanan. Kekuasaan dalam kerajaan Allah tidak mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Yang kedua, kebanyakan pemimpin Yahudi, yaitu imam-imam kepala, tua-tua, ahli kitab, dan orang-orang Farisi, kebanyakan adalah penindas. Kekuasaan sering membuat mereka menguasai dan menindas orang lain, terlebih yang lemah, dengan memanipulasi hukum Taurat. Yesus tidak menentang hukum Taurat sebagai hukum. Para ahli kitab dan orang-orang Farisi telah menjadikan hukum sebagai beban, padahal seharusnya mereka melakukan pelayanan. Sikap Yesus adalah yang pertama, menentang cara orang menggunakan hukum dan sikap mereka terhadap hukum. Dan yang kedua, menolak sikap hukum dan penafsiran yang digunakan untuk menindas orang. Menurut Yesus, hukum harus berciri pelayanan, belas kasih, dan cinta. Dalam kerajaan Allah, kekuasaan, wewenang, dan hukum melulu bersifat fungsional. Kehormatan atau gengsi adalah nilai yang sangat dipertahankan orang. Gengsi dan kedudukan sering dianggap lebih penting daripada segala sesuatu. Orang akan memilih bunuh diri atau berkelahi sampai mati daripada kehilangan gengsi atau harga dirinya. Kedudukan dan gengsi atau harga diri sering didasarkan pada keturunan, kekayaan, kekuasaan, pendidikan, dan keutamaan. Akibat adanya gengsi dan kedudukan inilah masyarakat dapat terpecah-pecah di dalam kelompok-kelompok. Ada kelompok yang memiliki status sosial tinggi dan ada kelompok yang memiliki status sosial rendah. Sebenarnya siapa saja yang begitu lekat pada gengsi dan harga diri tidak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang dicanangkan oleh Yesus. Yesus mengatakan, "Siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Anak adalah perumpamaan mengenai kerendahan sebagai lawan dari kebesaran, status, gengsi, dan harga diri. Ini tidak berarti bahwa hanya orang-orang dalam kelas tertentu yang akan diterima dalam kerajaan Allah. Setiap orang dapat masuk ke dalamnya jika ia mau berubah dan menjadi seperti anak kecil, menjadikan dirinya kecil seperti anak-anak kecil. Kerajaan yang diwartakan dan dikehendaki oleh Yesus adalah suatu masyarakat yang tidak membeda-bedakan lebih rendah atau lebih tinggi. Setiap orang akan dicintai dan dihormati bukan karena pendidikan, kekayaan, asal-usul, kekuasaan, status, keutamaan, atau keberhasilan-keberhasilan lain, tetapi karena ia adalah pribadi yang diciptakan Allah sebagai citranya. Perbedaan pokok kerajaan dunia dan kerajaan Allah bukan karena keduanya mempunyai bentuk solidaritas yang berbeda,
Kerajaan dunia sering dilandaskan pada solidaritas kelompok yang eksklusif yang berdasarkan pada suku, agama, ras, keluarga, dan sebagainya, serta demi kepentingan sendiri. Sedangkan kerajaan Allah dilandasi solidaritas yang mencakup semua umat manusia. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam kutipan ini, Yesus memperluas pengertian saudara. Artinya, saudara tidak hanya teman, tetapi juga mencakup musuh. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah untuk orang yang mencaci kamu. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Solidaritas kelompok, yaitu mengasihi orang yang mengasihi kita, bukanlah solidaritas menurut Yesus. Solidaritas yang dikehendaki oleh Yesus adalah solidaritas terhadap semua orang tanpa memandang bulu, termasuk juga musuh. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat berguna bagi kita semua.